Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Penting Traveling. Di sini saya akan ngajak kalian jalan-jalan naik bis lagi nih, bis yang cukup fenomenal di jalur Jakarta Ponorogo. Bis dengan kapasitas yang sedikit dengan kualitas yang oke banget ya. Tak lain dan tak bukan adalah M-Trans. Kali ini saya ada di double decker M-Trans dengan julukan The Warrior. Bis ini tuh kalau nggak salah dulu pernah ngisi rute Jogja Malang, di mana di dalamnya tuh ada 3 kelas. Nah sekarang bus ini tuh ngisi rute Poris Ponorogo sore jam 16.30 dari Poris. Dan buat kalian yang mau naik bus ini tuh bisa juga dari Kalideres, Tanjung Priok sama Pulau Gebang, itu terakhir jam 18.40 kalau nggak salah. Dan untuk turunnya sendiri, bis ini tuh start dari Sragen, Ngawi, Madiun sampai ke Ponorogo. Jadi saya mau nyobain gimana pelayanan dan servisnya di dalam sini. Kira-kira apakah worth it dengan harganya? Simak terus videonya dan jangan di skip-skip. Plus jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi sebelum saya menuju Terminal Poris, saya itu start dari daerah Grogol Petamburan. Nah di sini saya naik TJ T11 kalau nggak salah, itu rutenya Petamburan Terminal Poris. Tapi rutenya dia tuh lewat tol ya, dan ini tuh tolnya macet banget. Dan saya nggak expect, saya berangkat itu jam 2 siang, nyampe di daerah Tangerang itu jam 4, dan ini saya pertama kalinya nyobain TJ rute T11 ini. Nah akhirnya saya memutuskan untuk turun setelah turun tol itu saya turun dan saya ganti naik Gojek. Naik Gojek ini biayanya dari pintu tol itu sekitar 30.000 untuk mencapai ke Poris Pelawat. Sebenarnya kalau naik TJ itu bisa-bisa aja ya, tapi kelamaan. Dan ini saya udah deket di Terminal Poris, itu ketemu bis TVD yang pernah saya naiki. Dan ini saya udah sampai Terminal Poris. Jadi nggak worth it untuk ke Poris naik TJ, mending naik KRL aja, dan stasiunnya di depan Terminal Poris ini. M-Trans. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang lagi di channel Penting Traveling. Jadi sekarang jam 15.47, saya mau balik ke Jawa Timur naik M-Trans. Nah ini dia bisnya, tapi mau ke agen dulu. Tadi naik TJ macet banget. Sekarang kita cek dulu tiketnya ke agennya. Ini ada berapa? 3 unit. Nah, untuk agennya ada di sini. Permisi, mau ambil tiket mbak? Mau ambil tiket? Udah urusan aman ya? Udah. Oh ya, oh ya boleh. Saya sambil rekam nggak apa ya mbak? Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Saskia. Mbak Saskia, agen M-Trans ini ya? Oke. Mbak Saskia. Hari ini jalan berapa unit mbak? 4. Setiap hari memang Oh tiap hari 4. Sore semua. sore 3, malam 1. Oh malam 1 yang ke Malang itu ya? Iya. Oh, oke. Oke. Nah ini dia untuk agennya ada di sini. Ini udah kayak kantor sendiri gitu teman-teman. Ada ruang tunggunya juga. Iya. Makasih ya mbak. Iya. Warrior. Yang The Warrior ini ya mas ya? Iya. Bisa turun mulai Ngawi, nggak Ponorogo. Oke, misi tangan kiri. Terima kasih mas. Bisnya udah ada di sana. Oh ya. Oh ya, makasih ya. Ya, ini tadi ruang tunggunya. Ruang tunggunya juga ada toiletnya teman-teman. Dan ini tuh pertama kalinya saya ke Terminal Poris. Caranya jauh banget. Dan ini tiketnya seperti ini. Nah ini ada doa-doanya, terus sampulnya kayak gini. Ini nanti saya naik The Warrior. Kita lihat dulu isi tiketnya.
Kayak gini isi tiketnya. Saya naik dari Poris turun Madiun, harganya 440. Saya duduk di Pendet Dance yang atas kabin private itu, teman-teman. Ini mau sholat dulu. Untuk musolanya di sini. Ini musola pria. Nah, ini musola wanita, dibedakan. Ya teman-teman, ini saya barusan selesai sholat. Ini masih jam 4 lebih 10. Jadi buat ke Terminal Poris itu sebenarnya kalau yang dari Jakarta bisa lewat dua cara ya. Yang pertama naik TJ ini. Naik TJ ini ada yang dari Petamburan, ada yang dari Juanda, terus naik KRL. Itu turunnya langsung di Batu Ceper yang ke arah Rangkas kalau nggak salah ya. Dan terminal ini termasuk yang menurut saya ramah dari gangguan calo atau preman. Di sini ada layanan informasi, terus ke belakang sana itu parkiran busnya. Nah, ini dia untuk armada yang nanti akan membawa saya ke Madiun. Liberty. Pakai Avante D2. Ini dia bis Liberty yang akan membawa saya ke Madiun. Oke teman-teman, inilah bis M-Trans yang akan membawa saya menuju ke Madiun. Dan sebelum kita cek interior dan pelayanannya, kita cek dulu eksteriornya ya teman-teman. Gak afdol gitu rasanya kalau nggak cek eksteriornya. Di sini tuh menggunakan bodi dari Tentrem, yaitu Avante D2 facelift, di mana juga menggunakan mesin Volvo B11R dengan tenaga 450 horsepower dan udah lulus uji standar emisi Euro 5. Bis ini tuh kelihatan gagah banget teman-teman. Jadi dari penempatan kisi-kisinya, ini di belakang ada AC dan liverynya tuh nyambung gitu, kelihatan bersih gitu. Dan di bis ini tuh juga yang unik, banyak banget tempelan-tempelan tulisan dalam aksara Belanda saya bilangnya ya. Dan di bis ini tuh nggak ada stiker selain M-Trans dan tempelan-tempelan tulisan, karena pihak M-Trans tuh nggak mau branding yang terbentuk karena mesin atau karena bodi. Dan saya nanti akan duduk di atas sana, kacanya bersih banget teman-teman. Nah setelah ini kita langsung cek interiornya dan pelayanannya teman-teman. Saya udah gak sabar banget nih, katanya mantep banget. Yuk kita cek, tonton terus videonya ya. Nah ini tadi udah diizinin sama krunya, boleh buat video. Tapi agak gelap teman-teman, lampunya masih mati. Nah ini kalau udah dihidupin teman-teman, kayak gini. Oke teman-teman, inilah kursinya, super besar dan ada bantalnya di sana, ada selimut, snack, dan kondisi legroomnya tuh lega banget teman-teman. Ini bisa direbahin tapi nggak rebah kayak di atas. Terus di sini juga ada intercom atau telepon buat minta tolong ke kru di depan. Dan ini juga membantu sekali. Ditambah di sini juga ada TV 32 inch yang udah built-in Android. Jadi kita bisa nonton Netflix atau YouTube sepuasnya, tapi kalau nggak salah pakai jaringan sendiri. Dan di sini juga ada kitab-kitabnya dan leg restnya seperti ini teman-teman. Jadi leg rest pisah. Nggak lupa di belakang juga ada mini pantry-nya. Cuman sayang kala itu kopi-kopinya masih belum di refill, maklum karena bis baru dinyalakan. Nah untuk di sini ada 4 kabin ya teman-teman. Ini harganya 440 sama kayak yang saya tempati di atas. Tulisannya mirip, cuman kalau di sini kursi bentuknya terus bilik-bilik gitu satu persatu. Kita tutup karena bisnya udah mau jalan. Terus di depannya kabin satu-satu ini ada toilet, tapi hanya untuk buang air kecil dan dipakai kalau bisnya jalan. Ini dia toiletnya. Ada jendela kecilnya, terus ini nggak ada WC-nya biar nggak dibuat BAB. Gitu. Mantap. Tutup rapet. Oke. Itu di situ ruang krunya, drivernya 2 sama 1 kondektur. Semuanya lewat pintu tengah. Ini cuacanya mendung-mendung, mulai gerimis. Dan sekarang kita naik ke lantai 2. Nah ini sebelum naik ini udah ada lagi pantry. Ini nyambung ke dispenser air panas, kopi teh, tapi kayaknya belum direfill lagi nih.
Ini ada gula, terus ada TV. Nah, terus di atas ini ada kelas eksekutif dengan model legress pompa gini ya. Ini totalnya ada, permisi ya Pak, totalnya ada 14 seat. Totalnya ada 14 seat dengan model legress pompa. Kita coba duduk satu di sini. Mantap. Yang belakang agak kurang sih legroomnya. Buat saya yang 178 ini terlalu mentok. Tapi kalau mungkin kalian tingginya di bawah 175 masih oke banget. Dan yang jelas ini kursinya bludru, empuk banget, anget. Dan ini dari Hai Rimba Kencana. Mantap. Di sini juga ada cup holder, ada hand grip, ada kantongan. Terus ini legressnya bisa dibuka, bisa dipakai tempat sandal. Dimasukin sini, dan di sini juga ada footrest mini. Kalau kalian mau naruh kaki bisa kayak gini. Terus ini ada reclining seat dan ada colokan. Terus di atasnya ada lampu menyala dengan baik. Ada lover AC. Terus ini kayaknya speaker. Dan ada kompartemen penyimpanan. Cukup luas ya kompartemen penyimpanannya. Dan di sini ada satu tips yang mungkin lumayan berguna buat kalian yang nggak terpaksa banget. Jangan pilih seat di belakang ini. Kenapa? Karena tidak bisa di-reclining dan ini tuh deket banget sama AC gendongnya. Suaranya tuh kenceng gitu ya, mesin dicampur AC. Jadi agak ngung-ngung gitu. Nih kursi apa nih? 8 ABCD. Gitu ya. Oke, mungkin di sini cukup. Kayaknya nggak banyak yang naik hari ini. Beberapa aja. Oh ya, dan satu lagi nih di sini. Legressnya beda. Dan ini tetap dapat snack. Kayaknya ada pop mie, dapat snack, terus selimut sama air mineral. Ini di depan sini juga ada telepon buat ke kru, dan ini masuk ke kabin saya, pendet dance sama rejang dance, tarian Bali. Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Ini jadi busnya udah jalan. Lihat, deket banget sama ranting ini. Oke, tadi jam 16.20 meninggalkan Terminal Poris. Di sini saya mau nge-review sedikit tentang bis atau kabin yang saya miliki ini ya. Ini di sini cukup hangat sih, jujur aja. Nggak tahu AC-nya atau gimana. Tapi ini dia kursinya, lebar, panjang, dan luas banget. Setiap kursi dapat guling, dapat bantal, dapat selimut. Ini udah kayak nggak kursi, ini kasur kayaknya. Kasur. Dan ini dia, ada colokannya dua. Dan di sini tuh ada yang unik. Jadi di sebelah kiri nanti kalian akan mendapatkan ini meja. Saya ingat ngeluarinnya gimana ya. Ini meja ini agak susah ngeluarinnya. Atau saya yang kurang tahu caranya. Ini meja, pokoknya ini meja. Terus yang sebelah sini, nah ini itu avot bro. Oh balik, kalau yang sini ini meja. Berarti yang pojok-pojok itu avot. Ini dia avotnya. Nah, nanti kita review sendiri avot dan mejanya. Ini masuk pintu tol mana nih? Karawaci mungkin ya. Nah ini. Dan
Di sini ada cup holder, dapat 600 ml Cleo. Nasi Burger King masih hangat. Pop mie, macam-macam nih. Waduh, mantap nih, nanti kita bongkar ya. Terus ini ada tempat sampah khusus. Kita lihat. Ini kayaknya ada penyimpanan buat sepatu. Di masing-masing seat juga ada sendiri. Ini ada. Di sini juga ada. Dan di sini juga ada dimmernya. Nah, ini dia AC-nya. Agak hangat, teman-teman. Ini buat tombol bantuan. Ini juga buat lampu. Ada telepon. Terus di sini juga ada telepon. Ini ada perhatian, fasilitas di dalam bus berupa selimut tidak untuk dibawa pulang. Berarti kalau ada kayak gini pernah dibawa pulang. Nah, ini juga dilengkapi CCTV, teman-teman, di sini. Nah, ini kalian harus mematuhi peraturan yang ada. Ini CCTV-nya yang mengarah ke depan, terus di belakang tadi sana juga ada satu. Tuh, di paling pojok. Terus ya, seperti ini kabin yang akan membawa saya ke Madiun. Kacanya dibuat gelap biar nyaman. Dan ini nggak ada tulisannya apapun kecuali ini. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim mungkin nih. Sudah hand gripnya. Kalau dilihat sebelah saya ada orangnya nanti. Sekarang kita coba seatnya. Nah, ini dia, saya udah duduk di tempat duduknya. Ini saya mau coba naikin kursinya. Nah, untuk tegaknya sendiri, Masya Allah, mantap banget. Lihat, 178 cm. Kaki saya masih sisa banyak. Ini kayaknya mentoknya itu 180 ya. 180 mentok ini. Ini kalau rebahnya, rebahnya mentok segini. Mungkin sekitaran 135 derajatan ya. Nih, seperti ini rebahnya. Masih mantap banget. Wah, view-nya kalau rebahan masih luas sekali, teman-teman. Di sininya juga masih bisa ngelihat pemandangan. Di sininya juga masih bisa ngelihat pemandangan. Semoga kalau hujan nanti wipernya hidup, karena ini ada wipernya. Ini bantalnya, bantalnya juga mantep nih, bukan yang ecek-ecek. Gulingnya juga mantep. Dan selimutnya masih plastikan, selimut plastikan ini. Wah, mantap. Sekarang next kita coba bongkar snacknya. Ini kita mengarah ke Jakarta. Jadi bus ini tuh kalau nggak salah jemput juga di Kalideres sampai Grogol. Terus nanti terakhir kalau saya nggak salah itu di Pulau Gebang. Nanti kita coba cek aja. Terus istirahat makannya saya nggak tahu nih di mana. Nanti kita ikuti aja perjalanannya. Tiketnya di sini 440 dan ini cuma 2 seat, teman-teman. 2 seat. Ini cocok kalau buat bawa pasangan atau temen. Seru-seruan di sini ngobrol, privasi banget. Ini suaranya cukup kedap dari luar sana ya. Ini ditutup. Nah, terus kita coba cek tadi. Ini tuh sebenarnya ada talinya harusnya. Tapi talinya kayaknya putus, jadi tidak bisa ditarik. Yang sebelah tadi kan ada talinya. Agak susah nih, teman-teman. PR nih. Mungkin bisa tak tanyain ke krunya aja ini gimana cara ngeluarinnya. Terus ini avotnya. Nah, ini loh, harusnya ada talinya nih loh. Ces. Wah. Kalau di bawah tadi kan bentuknya TV. Dia lebih mantap tuh yang TV tadi. Ini ada film-filman. Terus ini cukup responsif ya ini. Udah ada wifi-nya, bro. Musik. Udah ada musiknya juga. Ini juga ada audio jack-nya. Terus bisa dimatiin, ada powernya juga. Sekarang kita coba lihat internetnya.
Oke gini. Masih lama banget ya ini tampilannya. Tapi ya oke lah. Tapi saya juga nggak akan pakai ini. Sekarang kita bongkar nih. Snacknya tadi nggak jadi bongkar ya. Kita bongkar. Ada apa aja di sini? Ada pop mie, roti croissant, Mr. Potato. Nah, ini susu outside, wafer poker, tisu basah, ada GZ Ons Oak Overall. Apa nih? Fit bar, sikat gigi M Trans. Nah, udah habis segini nih snacknya. Mantap banget kan? Oh ya, sama satu lagi. Ini nasi ayam Kentucky. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu. Setelah ini kita fokus ke perjalanannya. Ini masih di KM 13 rest area. Ini macet biasa jam pulang kantor Jakarta. Kalau jam pulang kantor pasti macet, nggak ada penyebabnya juga macet. Oke, selamat menonton teman-teman. Terima kasih. Jadi di sini aku mau jelasin dikit teman-teman gimana cara pesen tiketnya. Saya pesen di mtrans.rongrit.com. Pertama pilih tempat naik dan turunnya dulu. Saya pilih di Poris dan Madiun. Lalu pilih tanggalnya dan cari tiket perjalanan. Di sini nanti langsung muncul satu bis yaitu The Warrior dan keberangkatannya sore hari. Dan di sini ada tempat naik dan tempat turun mulai dari Kalideres, Pulau Gebang, dari Sragen sampai ke Ponorogo. Ini karena saya pilih Poris jadi naiknya dari Poris dan tempat duduknya ada berbagai macam. Yang pertama itu ada 4 di bawah kompartemen dan di dek atasnya ada 2 itu yang sleeper dan di belakangnya itu ada eksekutif. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi bisa menyesuaikan aja ya, mantap. Sekarang jam 16.36. Ini masih macet di daerah tol Tangerang Jakarta. Daerah Kembangan, Kunciran Kembangan. Ini. Dan kaca filmnya yang depan seperti ini. Terus yang kiri seperti ini. Nah, lumayan beda ya. Gitu. Kita nikmati perjalanannya teman-teman. AC-nya udah mulai dingin nih. Ini sekarang jam 16.50. Bis sudah sampai di Agen Ring Road Cengkareng. Ini dia agennya. Ini sekarang jam 5:07 bis masuk ke agen Jembatan Gantung. Ini Jakarta Barat, nah itu dia agennya. Gede juga agennya ya. Tempatnya tuh dekat banget sama halte Jembatan Gantung. Di situ halte Jembatan Gantung. Jam 17.24 bis masuk tol kembali setelah ambil penumpang di Jembatan Gantung melalui gerbang tol Angke. Dan di depan kelihatan macet banget. Tuh, macet. Sayang nih wipernya nggak dihidupin. Jadi gerimis kencang tadi cukup membuat kacanya berair, teman-teman. Tapi di sana indah banget, teman-teman. Senjanya masih kelihatan terang di sana. Gak ketangkep sih di kamera. Nah itu dia. Nah, macet. Jadi saya udah habis makan ayam, nasi ayam Burger King, kenyang, dan ini menikmati perjalanan sore dengan hujan yang syahdu. Oh ya teman-teman, tadi hampir lupa kalau yang di sini itu 440 sama kayak di switch cabin yang di bawah 11 tadi. Saya pesannya online lewat mtransrongrit.com. Macetnya. Nah, kalau yang eksekutif itu 380.
yang eksekutif 380, beda 60.000 aja. Ini udah dapat full selonjor, snacknya lebih lengkap, dapat nasi kotak ayam Burger King juga. Kalau yang eksekutif nggak dapat ya. Nah ini. Ya, ini jam 6.10 udah nyampe Terminal Tanjung Priok. Lokasinya ada di depannya stasiun Tanjung Priok. Jadi kalian yang mau ke sini bisa naik KRL atau TJ rute 10 atau 10H. Nah, ini stasiunnya. Ini melayani KRL ke kota tua atau stasiun kota. Nah, ini terminalnya. Nah, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Dia main banyak bis-bis parkir di sini. Agar mas, artis ya. Terminal bus Tanjung Priok. Juga banyak Prima Jasa. Bahkan kalau nggak salah tuh ada akunnya Prima Jasa Tanjung Priok yang kemarin viral banget. Nggak tahu kok bisa dia ngonten selucu itu dan sekreatif itu. Ini di sini nih bis-bisnya. Oke, ini masih nunggu penumpang, kayaknya parkir dulu. Nah ini kalau misalkan dihidupin lampunya, elegan banget. Lampunya di sini dan ini juga udah bisa hidup lampunya. Kita coba. Nah, mantap. Tapi ini benar-benar kayak di kamar hotel guys. Mantap. Nih setelah berhenti sekitar 7 menit bis diberangkatkan lagi meninggalkan Terminal Tanjung Priok. Kalau dari infonya sih di belakang ini masih ada yang lebih malam lagi ya. Tapi ke arah Malang jam 9. Itu pakainya yang bukan double deck, dia pakainya yang sleeper tapi bukan double deck, full sleeper. Tiketnya 600.000 kalau nggak salah. Teman-teman, sekarang jam 18.49. Ini persiapan masuk terminal terpadu Pulau Gebang. Tadi pagi saya udah habis dari sini. Saya habis naik trip Handoyo, bisa dilihat videonya di link di pojok kanan atas atau mungkin di profil saya. Nah, ini masuk Pulau Gebang lagi untuk jemput penumpang. Kalau jadwalnya sendiri dari Pulau Gebang itu 18.45. Sebenarnya saya kemarin pengen naik dari sini, cuman saya pikir saya pengen ikut dari awal gitu kan, biar ngerasain sensasinya lebih lama di kursinya ini. Jadi akhirnya saya ngalahin buat ke Poris dari sini gitu teman-teman. Nah, ini terminal terpadu Pulau Gebang, terminal terbesar di Jakarta dan mungkin di Asia Tenggara. Ya, ini barengan sama Dede yang tadi berangkat dari Poris juga, tujuan Malang ke apa tadi ya, Sunset kalau nggak salah. Nah, di pintu 5. Penumpangnya ramai banget, padahal bukan hari weekend atau hari Jumat. Oh iya teman-teman, jadi bis ini tuh ternyata servis makanya di Taman Selera Cikamurang bareng PO seperti Sinar Jaya dan lain-lain itu ya. Dan infonya servis makannya di sana nanti. Mungkin masih 2 jam 3 jam lagi. Bekasi Timur.
jam 19.18. Agen Bekasi Timur. Setengah 8 malam udah masuk tol Cikampek lagi, dan barusan udah ditanyain mau turun di mana sama kondektornya. Berarti terakhir tadi kayaknya ya penaikannya dari Bekasi Timur itu yang terakhir. Setelah ini kayaknya udah full langsung ke Taman Selera Cikamurang. Ini barusan saya nyobain selimutnya, masih wangi, tebel, dan menutupi seluruh badan. Mantep banget nih selimutnya, bisa menangkal suhu dingin. Sambil hujan-hujan menikmati perjalanan kali ini. Ini sekarang jam 19.50, masih nyampe Cikarang Barat. Saya ngantuk banget karena bisnya super nyaman, ditambah hujannya syahdu banget. Saya mau merem dulu sampai Taman Selera. Semoga nggak kebablasan. Sampai jumpa guys. Oke teman-teman, sekarang jam 21.33. Tadi nyampe sini saya jam 21.15, sudah selesai makan. Makannya ada di sana, khusus buat entrance. Terus bisnya di sana. Saya tadi beneran ketiduran sampai saya yang terakhir turun. Saking nyamannya dibangunin sama mas-mas sebelah saya buat turun. Dan ini saya mau sholat dulu. Musolanya ada di sini, gabung sama bis-bis lain kayak Murni Jaya sama Sinar Jaya. Sekarang kita sholat dulu. Tadi servis makannya ya standar di Cikamurang, menu masakan Padang gitu ya, ayam goreng, ayam gulai, terus habis itu telur balado, telur gulai, babat, hati. Blue Lagoon yang berangkat dari Tanjung Priok, Tebang, Bekasi, Cikarang, tujuan Surabaya Malang. Ya, terus habis itu makan lauknya 2, udah include teh es sama teh hangat, pilih salah satu sama kerupuk. Ini udah mau diberangkatin. Yang berangkat dari Polri. Ini udah dikasih pengumuman The Warrior berangkat, dan pas balik ke sini dilipetin lagi rapi, sampahnya bersih, rebahan lagi. Tadi ketiduran, bangun-bangun tidak sadarkan diri kayak di minumin obat bius. Foto bareng dulu, jarang-jarang kayaknya kumpul. Nah oke teman-teman, jadi selepas bis masuk pintu tol Cikedung lagi, ini saya sempat mantau aksinya. Dan kalau saya lihat bis ini tuh nggak cukup masak-masik ya, mungkin karena di limit juga kalau saya dengar-dengar infonya. Dan bis ini tuh nggak yang ngebut-ngebut banget, jadi kalian duduk di atas tuh masih nyaman dan bisa menikmati perjalanan dengan aman gitu ya teman-teman. Dan kalau saya pantau juga di kecepatan bis ini tuh cuman dipacu antara 100 sampai 110 aja, jadi masih oke banget buat istirahat. Dan ya namanya M-Trans ya, jadi saya juga ngantuk banget kala itu habis makan juga, hujan-hujan rintik. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Kira-kira nanti bangunnya di mana, pantau terus videonya ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi perjalanan saya saat ini sudah sampai di daerah Ngawi, tepatnya ini di depan Terminal Kertonegoro. Dan sampai saat ini perjalanan tidak ada kendala dan saya mau nyampaikan kayak kesan selama perjalanan ya. Jadi saya bisa bilang perjalanan menggunakan M-Trans ke Madiun ini bisa dinilai 9,5 ya teman-teman. Yang 0,5-nya itu cuman satu, kurangnya cuman satu, yaitu AC-nya. AC-nya itu agak kurang dingin ya. Jadi kalau itu saya tidur nggak pakai selimut. Mungkin bagi penumpang lain cukup dingin, tapi buat saya ini masih kurang dingin. Sisanya oke banget. Dari pelayanan krunya, dari cara pembawaan bisnya, dari interiornya, dari tempat duduk saya, dari servis makannya, semuanya oke. Termasuk juga bis ini kan double decker dan sasisnya spesial ya, Volvo B11R yang 450 HP. Jadi udah oke banget. Dan untuk ketepatan waktu bis ini sangat bisa diandalkan. Nah menurut saya dengan tarif 440 bis ini worth it banget ya. Bisa kalian coba nih, mantap. Tadi tuh gua pesan apa? Siap. YouTube mas. Iya mas. Akunnya apa? Namanya Penting Traveling mas. Penting traveling. Iya, baru Follow bikin. nanti. Wah siap. Ada bagasi kan? Nggak ada mas. Mas makasih banyak ya mas. Siap. Bentar pak. Ya teman-teman, selamat pagi dari Madiun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tadi overall perjalanannya nyaman banget. Mungkin kalau dinilai ya 9,5/10 ya. Itu kayak minum obat tidur tapi nggak minum obat tidur. Banyak tidurnya. Oke, ini segitu dulu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.